Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam semangat ya. Oke, berjumpa lagi ya dengan Sigma Course pertemuan 3 pada hari ini pada mata kuliah pengantar agribisnis. Apa sih judulnya ya? Judulnya itu adalah subsistem usaha tani atau produksi primer agribisnis. Oke, sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu ya teman-teman semua. Halo, perkenalkan saya Dita Ica Prameswara dari Manajemen Agribisnis Angkatan 57. Di sini saya ingin men-share gitu ya, apa yang saya tahu tentang materi minggu ketiga pengantar agribisnis. Oke. Oke, yang pertama ada pengertian nih. Menurut Moser 1968, apa sih itu usaha tani? Oke ya. Usaha tani merupakan suatu tempat atau sebagian dari permukaan bumi di mana pertanian diselenggarakan seorang petani tertentu. Apakah ia seorang pemilik, penyakap, atau manajer yang digaji himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapat pada tempat itu yang diperlukan untuk produksi pertanian, seperti tanah dan air, sinar matahari, dan bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut. Dapat disimpulkan ya, usaha tani itu dapat diartikan sebagai hasil proses kegiatan budidaya ya. Usaha tani itu apa? Hasil proses kegiatan budidaya yang menghasilkan produk dasar ya, agribisnis atau yang disebut dengan raw material, baik yang siap untuk dikonsumsi ataupun harus diolah terlebih dahulu agar dapat dikonsumsi. Oke. Oh ya, teman-teman, apa sih kunci gitu ya untuk mendapatkan nilai yang bagus dari pengantar agribisnis ini? Teman-teman harus rajin membaca ya. Jadi di sebuah PPT itu sudah lengkap sekali. Jadi teman-teman tinggal membaca saja. Insya Allah dengan membaca teman-teman bisa ya untuk mendapatkan nilai terbaik dari pengantar agribisnis ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk selanjutnya nih, ada karakteristik produk pertanian. Oke. Yang pertama tergantung alam ya. Tentu ya teman-teman kalau kita menanam ya kita misalkan menanam padi gitu ya, kita tergantung alam juga ya gitu ya. Kemudian bersifat musiman, tentu ya. Kemudian ada voluminous. Nah, voluminous ini ya menempati ruang gitu ya, teman-teman ya. Kemudian ada perishable ya. Perishable itu apa sih? Perishable itu adalah mempunyai sifat mudah rusak. Jadi ini misalnya nih teman-teman sedang memetik misalkan nangka ya. Ya kalau jatuh ya rasanya juga nggak enak ya. Kalau misalkan dipetik dari pohon jatuh gitu, rasanya nggak enak. Kemudian ada 5, ada bulky. Bulky itu menempati ruang yang besar tapi nilainya rendah. Ya bayangin aja teman-teman nih, misalkan ada kebun ya. Kebun apa misalnya mangga gitu ya. Kan itu luas banget ya. Tapi harga jual mangga berapa? Ya, seperti itu ya. Itu namanya bulky. Bulky itu apa tadi? Adalah menempati ruang yang besar tapi nilainya rendah. Kemudian ada variability atau beragamnya. Komoditas pertanian ini beragam ya. Ya, ada yang buah, ada yang sayur dan sebagainya. Kemudian yang 7 itu ada produksi terpencar dan terkonsentrasi pada daerah tertentu. Tentu ya. Ada yang di daerah dataran tinggi, ada yang di daerah dataran rendah gitu ya. Oke, semoga paham ya teman-teman ya. Kita lanjut. Kemudian ada faktor-faktor produksi dalam usaha tani apa aja yang bisa teman-teman lihat ya. Itu yang pertama ada tanah, tentu ya. Kemudian ada tenaga kerja, ada modal, ada manajemen, ada lingkungan, ada petani, ada komoditi. Oke? Nah, tanah ya. Apa sih itu tanah gitu ya? Kita seperti baca koran ya. Tanah atau media untuk lahan usaha tanah merupakan modal usaha tani yang bersifat tetap dan memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama itu relatif langka dibandingkan dengan unsur-unsur pokok usaha tani lainnya. Yang kedua ada distribusi penguasaannya di masyarakat tidak merata.
Yang ketiga, luas relatif tetap atau dianggap tetap. Yang keempat, tidak dapat dipindah-pindahkan. Yang kelima, dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan. Oke ya. Kemudian ada pengertian tenaga kerja. Pengertiannya bagaimana nih? Oke. Seluruh penduduk dalam usia kerja usia 15 tahun atau lebih yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Berdasarkan jenis tenaga kerja dapat dibedakan atas tenaga kerja manusia, tenaga kerja ternak, dan tenaga kerja mesin. Nah, sumber tenaga kerja itu dari mana aja nih? Sumber tenaga kerja dalam keluarga dan luar keluarga tenaga kerja luar keluarga dapat diperoleh dengan cara. Nah, jadi sumber tenaga kerja itu ada dua, dalam keluarga dan luar keluarga. Nah, tenaga kerja luar keluarga dapat diperoleh dengan cara A, upahan. Upah untuk pria akan berbeda dengan wanita. Pembayaran upah dapat dilakukan secara harian atau mingguan, maupun setelah selesai pekerjaan. Yang ke B, ada sambatan. Apa itu? Tenaga kerja luar keluarga dengan sistem tolong-menolong di antara para petani dan umumnya tidak berdasarkan pertimbangan ekonomi. Yang ketiga, arisan tenaga kerja. Setiap peserta arisan akan mengembalikan dalam bentuk tenaga kerja kepada anggota lainnya. Modal, pengertian. Hernanto, modal adalah barang atau yang secara bersama-sama dengan tanah. Tenaga kerja dan manajemen menghasilkan barang-barang baru, yaitu produksi pertanian. Berdasarkan sifatnya, modal dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu, modal tetap. Modal yang tidak habis pada satu periode produksi yang memerlukan pemeliharaan agar dapat berdaya guna dalam jangka waktu yang lama dan mengalami penyusutan pada setiap waktu. Yang kedua, modal tidak tetap atau bergerak. Modal yang dianggap habis atau dianggap habis dalam satu periode proses produksi seperti pupuk, bibit, dan pestisida. Yang ketiga ada sumber pembentukan modal. Yang pertama ada modal sendiri, ada pinjaman atau kredit, ada hadiah warisan, ada dari usaha lain, ada kontrak sewa. Oke. Terus ada manajemen dalam subsistem usaha tani. Pengertiannya apa? Kegiatan produksi tidak lepas dari manajemen produksi, yaitu bagaimana mengelola input dan sarana produksi untuk digunakan dalam proses produksi, yang akhirnya menghasilkan produksi primer. Pemanfaatan fungsi-fungsi manajemen sangat penting dalam subsistem produksi primer, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi semua diupayakan untuk mendukung kegiatan produksi. Kemudian ada pengertian lingkungan. Apa itu? Lingkungan usaha tani, lingkungan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan-lingkungan di luar usaha tani. Semua lingkungan tersebut langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kepada petani atau pelaku agribisnis lainnya dalam mengelola usaha agribisnis skala kecil. Kemudian ada pengertian petani ya. Nah, pengertiannya, setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan kehidupannya di bidang pertanian dalam arti luas yang meliputi usaha pertanian, peternakan, perikanan, termasuk penangkapan ikan dan pemungutan hasil hutan. Ya, ini pengertian petani ya. Dilihat dari tujuan usaha tani, maka petani dibagi menjadi dua, petani subsisten dan petani komersial. Ya, petani subsisten itu apa? Ya, menjaga keamanan keluarga yang maksimal. Produk usaha yang dihasilkan bermacam-macam. Status lahan yang diusahakan milik sendiri atau keluarga. Sumber tenaga kerja utama adalah keluarga dan gotong royong. Investasi mengutamakan dalam tenaga kerja. Hasil usaha tani digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pendapatan umumnya relatif stabil dan sangat tergantung kepada kendala alam. Kemudian ada petani komersial. Apa itu? Memaksimalkan keuntungan dengan memanfaatkan kendala yang terbatas. Spesialisasi pada produk untuk dijual. Status lahan yang diusahakan berstatus bebas. Sumber tenaga kerja utama adalah tenaga sewa. Investasi terutama pada bangunan, alat-alat pertanian, dan pemakaian input usaha tani yang terus meningkat. Oke, yang kedua itu ada komoditi ya, pengertian. Yang kedua,
Yang terakhir itu ada komoditi ya. Pengertiannya adalah dapat berupa tanaman, ternak atau ikan baik secara sendiri maupun campuran dan mempunyai kebutuhan dasar yang wajib untuk dipenuhi. Ini adalah komoditi ya. Misalnya jagung gitu ya, labu nih yang ada di gambar. Ini adalah komoditi. Oke ya, terima kasih untuk pemaparan materinya ya teman-teman ya. Sekarang mungkin yang lebih penting tuh latihan soalnya ya. Oke, mari kita lanjut ke latihan soalnya. Oke, nah ini adalah slide latihan soal pertemuan ketiga. Oke, kita langsung saja latihan ke soalnya. Oke, nih latihan soal yang pertama nih. Subsistem budidaya juga disebut juga subsistem apa? Kecuali saya kasih waktu ya 5 detik nih. Ada on farm, ada primer, usaha tani, downstream. Ingat ya, ini subsistem budidaya ya. Subsistem budidaya ini disebut dengan apa nih? Oke, udah? Iya, betul. Jawabannya adalah D. Downstream. Kecuali ya. Kecuali itu adalah downstream. Downstream ini apa? Subsistem di hilir. Padahal yang ditanya itu adalah subsistem budidaya. Subsistem budidaya itu ya artinya ya on farm gitu ya. Artinya primer sama usaha tani itu sama. Tapi kalau downstream ini artinya adalah subsistem hilir. Oke ya. Semoga dapat dipahami teman-teman. Oke, yang kedua ada latihan soal ya. Yang kedua nih, contoh modal tetap adalah kecuali. Ayo, kecuali lagi nih ya. Ada tanah, bangunan, kendaraan, pakan ternak. Modal tetap itu apa sih? Ini teman-teman harus tahu dulu ya pengertiannya ya. Yuk, dijawab dulu 5 detik. Oke, betul jawabannya adalah D. Pakan ternak. Ya. Kenapa ya? Tanah, bangunan, dan kendaraan termasuk modal tetap. Ya, karena apa? Modal yang tidak habis pada satu periode produksi biasanya umurnya lebih dari 1 tahun yang memerlukan pemeliharaan agar dapat berdaya guna dalam jangka waktu yang lama dan mengalami penyusutan pada setiap waktu. Itulah pengertian dari modal tetap. Pakan ternak ini ya variabel ya. Oke, next. Latihan soal ketiga ya. Yang termasuk dalam tahap perencanaan dalam manajemen usaha tani adalah, ayo, apa nih? Kasih waktu ya, untuk 5 detik saja. Nah, ini teman-teman bisa cari ya di PPT ya. Oke. Ya, betul. Jawabannya adalah D. Ya, benar semua. Jadi nih, jadi tahapan perencanaan dalam manajemen usaha tani meliputi satu ya, perencanaan praproduksi. Apa aja? Pembelian komoditas, lokasi, dan skala usaha. Yang kedua ada perencanaan input dan sarana produksi. Yang ketiga ada perencanaan pola produksi, dan yang keempat ada perencanaan pembiayaan. Itulah tahapan perencanaan dalam manajemen usaha tani. Dibaca ya teman-teman ya. Ini sering keluar ya. Oke, next. Latihan soal keempat. Pengawasan dalam usaha produksi di bidang agribisnis meliputi. Ayo, jawab ya. 5 detik saya kasih waktu. Ya, oh ya betul ya. Jawabannya adalah B. Jawabannya adalah B. Pengawasan dalam usaha produksi di bidang agribisnis meliputi B ya, pengawasan anggaran. Jadi pengawasan dalam usaha produksi di bidang agribisnis itu ada 4 ya. 1, pengawasan dalam hal anggaran. 2, proses produksi. 3, input dasar produksi. Yang keempat ada jadwal kegiatan. Itulah pengawasan dalam usaha produksi di bidang agribisnis. Oke. Oke, soal yang terakhir ya. Yang termasuk sistem on farm adalah, ayo, 5 detik. Ya, betul. Jawabannya adalah B ya. Yang termasuk sistem on farm adalah perkebunan.
Ya, yang termasuk on-farm adalah usaha tanaman, pangan, dan hortikultura, ada perkebunan, perikanan, dan peternakan. Nah, ini adalah contoh on-farm ya. On-farm itu apa? Budidaya ya. Oke. Oke, teman-teman semua, mungkin itu ya dari saya untuk pertemuan 3 kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.